Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu asesor. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Zuhri Ramadan, dosen dari Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang pernah saya ajarkan di kelas, yakni mata kuliah Client Server. Mata kuliah ini berada di semester genap dengan beban 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah adalah di mana kuliah ini mengkaji tentang pengajaran client server, yakni konsep jaringan perangkat lunak yang menghubungkan dua objek sistem berupa sistem klien dengan sistem server yang saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan perangkat keras. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah client server, mahasiswa mampu memahami konsep client server dalam sebuah jaringan sederhana. Kemudian mampu melakukan instalasi jaringan, konfigurasi routing, dan switching pada sebuah jaringan lokal area. Lalu mampu memahami dasar pengamanan jaringan pada tingkat enterprise dan mampu melakukan administrasi server. Adapun yang menjadi materi pembelajaran pada mata kuliah client server adalah yakni network fundamental, manajemen user, layanan pengamanan, manajemen storage, aplikasi layanan server, hosting server, connecting test, transport layer, application layer, dan network security fundamental. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang diterapkan di Universitas Pembangunan Pancabudi pada saat ini adalah menggunakan sistem hybrid learning ataupun kombinasi penggunaan pembelajaran dengan sistem daring dan luring. Nah, pembelajaran dengan sistem daring dapat menggunakan aplikasi e-learning yang sudah tersedia pada portal e-learning Universitas Pembangunan Pancabudi, dan juga dapat menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi Google Meeting untuk pertemuan langsung secara daring. Adapun pertemuan luar jaringan atau pertemuan tatap muka langsung dilakukan dengan tes protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan swab dan sudah melakukan vaksin minimal 2 kali atau 2 dosis. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode ceramah dan menggunakan metode best practice, di mana berbasis praktikal secara langsung, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung teori-teori yang didapat dan untuk dapat dipraktek dan diujikan. Yang perlu diperhatikan itu ya, infrastruktur keamanan. Nah, jadi nanti ada bahasa-bahasa lagi ya. Jadi kalau mau kita bikin investasi keamanannya, balik modalnya kapan, ROI-nya kapan, ROI itu reverse of investment-nya kapan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi rendah dalam kesadaran kita tuh jadi rendah tentang security-nya, keamanannya. Itu nyata terjadi gitu. Di perusahaan besar pun begitu kok. Ya, jadi tunggu ada insiden dulu baru mikirnya keamanan. Oh iya gitu. Nah, itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, kalau kalau untuk di level praktisi ya, level praktisi ini biasanya bentuk rendahnya kesadarannya itu ketika pinjem dong passwordnya gitu, pinjam password root admin ya,
Baik, selanjutnya ini adalah siklus keamanan ya, siklus keamanan. Jadi eh, di dalam sebuah keamanan, yaitu keamanan ini sebenarnya ketika kita lakukan investment infrastruktur keamanan ini sebenarnya bukan produk ya, tetapi proses. Jadi satu kesatuan dia. Memang produk itu akan kita siapkan, kita sediakan, tetapi ini jadi sebuah siklus, jadi sebuah proses dia. Ya, jadi proses ini ada akses, ada desain, ada ya. Jadi ini levelnya ada akses, ya, kemudian ada desain, ada implement, dan kemudian ada maintenance. Dan maintenance ini panjang. Jadi kalau policy and procedure ini misalkan aturan-aturan dulu ya, aturan dan SOP, standar operasional prosedur yang memang harus kita buat. Kemudian device-nya, ini perangkat-perangkatnya. Kemudian monitoringnya, yaitu vendornya yang perlu kita siapin, ya, atau ISP, Internet Sales Provider-nya apa yang mau kita buat. Kemudian jika terjadi insidennya, apa yang harus dilakukan ini level maintenance. Ya, jadi ini siklus terus berputar. Ya, jadi ini siklus keamanan ya. Jadi ada siklus keamanan. Saya mau tanya sama kalian nih, dari siklus ini kira-kira nih kalau kalian buat sebuah perusahaan nih, ya, buat sebuah perusahaan, mana duluan yang harus kalian lakukan? Ini kan ada levelnya, ada asas, ada desain, implement, dan maintenance. Nah, mulainya dari mana ini? Ini produknya. Kalau dari saya desain sih Pak, dulu Pak. Dari mana? Desain. Dari desain, sini ya. Iya Pak. Mungkin Lintang kira-kira? Iya Pak, dari policy and procedures-nya dulu Pak. Oh, Bagian gitu ya. desain itu Pak. Oke, baik. Jadi harus membangun policy and prosedurnya dulu ya. Baik. Iya Pak. Oke, hampir benar, ya, hampir benar. Jadi sebenarnya dimulai dari sini, ya, awareness. Ya, saya bilang tadi adanya kesadaran dulu, ya, ada kesadaran dan adanya pelatihan. Ya, jadi kalau kalian punya perusahaan yang memang mau membangun sebuah sistem informasi, kalian kan sudah punya SDM, kalian kan merekrut SDM, ya, sumber daya manusianya. Tentu merekrut sumber daya manusia yang memang basicnya, basisnya adalah katakan anak teknik komputer, ya, D3 anak teknik komputer. Nah, yang harus kalian lakukan sebagai seorang manajer atau direktur adalah membangun kesadaran dulu. Direkturnya sadar nggak gitu? Ya, sayanya sadar nggak ini bahwasanya keamanan itu penting. Dan kemudian SDM yang saya rekrut ini sadar nggak ini bahwasanya yaitu tadi keamanan untuk sistem informasi saya ini penting nggak? Nah, kalau sudah ya tentu harus dilatih. Ada pelatihan. Nah, kirimlah itu sumber daya manusianya untuk melaksanakan pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau mungkin di bidang IT support ya berarti pelatihan untuk keamanan, ya, keamanan jaringan. Ya, harus dilakukan. Jadi pertama sekali itu adalah awareness-nya dulu dan trainingnya. Ketika sudah di training, kemudian kesadaran sudah terbentuk, maka disusunlah yang namanya aturan-aturan main. Aturan main, kemudian prosedur-prosedurnya, ya, standar operasional prosedurnya, ya, itu disusun. Termasuk di sini juga misalkan kalau memang perlu penambahan blueprint atau penambahan sistem informasi keamanannya ya juga harus dibuat, ya, dibangun websitenya. Jadi aturannya ada, karena nanti untuk membuat aturannya tentunya kan berdasarkan base-nya adalah karena dari pelatihan dia dapatkan gitu. Oh, pada saat pelatihan prosedur yang harus dilakukan untuk seorang network administrator adalah ini untuk mengamankan jaringannya A, B, C, dan D. Nah, itu dimasukkan, dituliskan di dalam prosedurnya, dituliskan dalam aturan-aturannya. Nah, itulah terbentuklah nanti jadi sebuah dokumen, ya, dokumen aturan, ya, dan standar operasional prosedur. Dan kemudian selanjutnya adalah ke device, ya, pengadaan device-nya. Jadi aturan sudah ada nih, aturan sudah ada, prosedurnya sudah ada. Ya udah, yuk kita bentuk atau kita buat pengadaan, ya, buat pengadaannya, ya, susunlah manajemen dan mengimplementasikannya. Nah, disitulah nanti akan mau pasang apa router, mau pasang Cisco dan segala macam, ya.
kemudian untuk pemrograman jaringannya, dibuatlah pemrogram jaringan untuk keamanan, kemudian servernya, membangun server. Ya, setelah ini sudah berjalan, tentu nanti prosesnya akan masuk ke tahapan maintenance. Nah, tahapan maintenance ini bisa terjadi dimulai dari adanya insiden, bisa saja tidak. Ya, misalkan recovery, ya, service. Tapi biasanya kalaupun maintenance itu ya adanya insiden ya pasti akan dilakukan maintenance. Insiden ini termasuk ya mungkin pelaku terjadinya hacking, ya, pencurian data, kemudian virus-virus atau malware atau trojan yang masuk yang menginfeksi komputer-komputer yang ada di perusahaan itu. Nah, ini insiden itu terjadi. Nah, ketika insiden sudah terjadi, maka respon investigasinya harus dilakukan. Ya, yang dilakukan adalah mengidentifikasi insiden yang terjadi itu apa, diklasifikasikan bentuknya apa. Apakah dia termasuk ransomware, apakah dia termasuk malware, apakah termasuk trojan, ya, atau termasuk phishing. Baik, itu tadi dari bentuk-bentuk ancaman. Jadi ketika sudah diidentifikasi bentuk ancamannya seperti apa, maka lakukan forensik. Ya, lakukan forensik, ya, cybercrime. Ya, kalau seandainya memang terjadi pencurian data, ya, logging atau historinya kan bisa terbaca siapa, kemudian dideteksi IP address-nya dari mana, lokasinya di mana, bahkan itu bisa terdeteksi, ya. Jadi itu bisa dilakukan pelaporan, misalkan pelaporan kepolisian dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukti-bukti metadata yang sudah kalian ambil, ya, dan lakukan forensik. Nah, setelah sudah lakukan itu, ya, yang dilakukan adalah recovery atau discovery expert, ya, peralatannya, ya, recovery, kemudian service, ya, kemudian supporting lagi service. Nah, kemudian setelah mungkin terjadinya pasca insiden ini, kembali lagi kesadaran kita akan bertambah, gitu ya. Jadi naik lagi, gitu. Tentunya kita perlu pelatihan lagi. Oh, saya ini perlu pelatihan lagi nih. Bagaimana sih ya? Mungkin dari kasus yang sebelumnya, dari insiden yang sebelumnya ini terjadi, ya, mungkin perlu penambahan pelajaran apa yang harus dilakukan. Nah, begitulah dia. Ini siklus. Ketika sudah ini terjadi, masukkan dia penambahan di dalam SOP. Aturan-aturan mainnya seperti apa. Karena ini kan sudah baru terjadi insidennya. Nah, begitu seterusnya, ya. Jadi ini siklusnya terus berputar. Ya, itu dia. Jadi keamanan ini merupakan satu proses, ya. Satu proses, satu kesatuan, ya. Jadi begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Rizky, Lintang. Ada Pak? Iya, silakan kalau ada mau bertanya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Riz. Bertanya, keamanan jaringan juga nih Pak. Ada punya server lah gitu kan. Servernya lokal. Tapi saya ingin server ini tadi bisa diakses secara online. Akan tetapi saya hanya ingin mengizinkan perangkat-perangkat tertentu aja yang bisa mengaksesnya Pak. Itu apakah bisa saya lakukan Pak? Oh, pasti bisa. Ya, jadi server ini yaitu nanti ada administrasi server. Ya, tentu ya untuk diizinkan artinya yang mendapat akses internet atau bagaimana, atau yang dapat mengirimkan data. Karena kalau seandainya server lokal, misalkan begini, contoh kasusnya server lokal ini adalah warnet, ya. Warnet Ya, Pak. itu kan dia server lokal, jadi satu area sajalah katakan. Hanya ada 10 unit PC gitu. Ya, jadi semua unit PC ini kan terhubung ke servernya. Nah, jadi kalau seandainya kita mau kita bisa lihat data loggernya, kemudian kita bisa mengizinkan mana PC yang pakai yang bisa dikasih hak internet atau tidak. Ya, biasanya itu nanti di manajemen switch, ya. Nanti di switch, kalau kalian beli switch yang manageable itu tentu sudah ada pengaturannya. Ya, sudah ada pengaturannya. Kemudian biasanya switch manageable ini switch hub, ya, atau router switch, ya. Kalau mungkin untuk scope yang lebih besar lagi bisa pakai MikroTik atau Cisco.
Ya, jadi itu sudah manageable. Manageable ini ya sudah manajemennya itu sudah tersedia gitu. Mau berapa bandwidth-nya untuk gedung untuk PC 1, PC 2, sampai PC 10 masing-masing dibagi rata bisa. Atau yang PC 1 sampai PC 2 lebih besar bisa, atau ada yang nggak dikasih akses juga bisa. Seperti itu ya, Rizky. Baik, Pak. Mm-mm. Terus satu lagi, Pak. Mm-mm. Eh, kan jadi gini, Pak. Saya pernah nih kan ada dapat pekerjaan untuk mengonline kan server secara online gitu, Pak. Server lokal untuk di online kan gitu, untuk bisa diakses secara online menggunakan IP public. Mm-mm. Nah, menggunakan perangkat router itu mikrotik, Pak. Mm. Jadi waktu ketika saya udah mengakseskan online ini udah berhasil, tapi permintaannya tadi ini kalau bisa di online pas online itu yang bisa akses hanya perangkat-perangkat yang ada di tempat kerjanya itu gitu. Jadi saya tanya itu, makanya saya tanya di sini, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Baik, ya oke, Rizky. Tentu akan lebih mudah kalau seandainya perangkatnya ini memang sudah seperti ada mikrotik ya, router switch-nya itu ya ada mikrotik atau pakai Cisco. Itu apalagi mikrotik ini sangat user friendly ya, user friendly. Jadi sebenarnya tinggal kamu mempelajarin fasilitas-fasilitas yang ada di mikrotiknya itu gitu. Ya tinggal mungkin penambahan-penambahan apa ya, informasi tentang apa yang bisa dilakukan ya di mikrotik itu gitu. Jadi ya kalau yang seperti yang kamu sampaikan ya memang itu udah pasti bisa dilakukan gitu ya. Jadi tetap terus saja explore ya, mumpung mungkin nggak tahu ya apakah masih masih kerja di situ atau gimana, Rizky? Masih kerja di situ, Pak. Kalau masih kan berarti kamu ada alat atau ada mainannya kan? Iya. Kalau punya mainan seperti itu enak sekali gitu ya. Jadi bisa dieksplor, dicoba-coba pada saat lagi nggak on working ya. Bisa malam hari atau kalau memang diizinkan ya kan, kamu bisa maintaining ya, kamu bisa uji coba seperti itu. Ya atau mungkin bisa secara virtual ya. Mungkin saya belum nanti coba kita cari. Secara virtual sih bisa ya. Simulasi ya, simulasi mikrotik itu atau Cisco ya, bagaimana mengadministrasikannya. Ya, good job ya, Rizky. Baik. Iya, Pak. Baik, ini kita teruskan ya sedikit lagi sampai habis. Ini saya cepat aja. Terakhir ini ada klasifikasi keamanan ya. Jadi klasifikasi keamanan itu ada yang harus dilakukan pengamanan ya. Jadi ada empat bagian atau empat klasifikasi. Yang pertama fisik, keamanan fisik, kemudian keamanan personilnya, ya, kemudian keamanan data, dan keamanan dari policy-nya ya atau prosedur SOP-nya. Nah, keamanan fisik ini lingkupnya seperti apa? Nah, misalkan ya ketika kita memasang sebuah instalasi jaringan, nah tentu ada sebenarnya prosedur atau standar operasional prosedur dalam pemasangan jaringan ya. Biasanya kalau pemasangan kabel UTP lah, misalkan pemasangan kabel UTP yang sifatnya kabel ya, wire, itu tentu jangan sampai dijangkau oleh manusia ya, jangkau oleh tangan orang. Maka dari itu sebenarnya standarnya itu kalau memasang kabel UTP itu di atas dan menggunakan rak ya, dan menggunakan rak. Nah, jadi tidak dia sifatnya jalurnya sampai dijangkau orang, kecuali mungkin di dalam lingkup ruangan ya, dalam lingkup ruangan ya, dalam lingkup ruangan atau mungkin dalam kantor itu masih memungkinkan. Nah, tetapi biasanya kalau untuk di dalam kantor, tentu itu tadi di sebuah gedung itu sudah didesain dari awal, sudah ada blueprintnya untuk jalur kabel ya, untuk jalur kabel. Jadi jalur kabel untuk kabel internet, kabel UTP ya itu sudah tertanam, sehingga nanti keluarannya itu sudah dalam bentuk box RJ45 ya, jadi tinggal colok gitu.
Nah, jadi jalur jalur utamanya itu aman dia di dalam sebuah gedung. Nah, ataupun kalau biasanya penambahan, kalau di dalam membangun gedung itu tidak disiapkan untuk jalur kabelnya, tentu nanti akan dibikin pakai rak, ya jalurnya jalannya pakai rak. Nah, itu standarnya sih, standar internasionalnya sudah seperti itu gitu. Nah, jangan sampai nanti bisa dijangkau. Kalau dijangkau, apalagi dia kabelnya melintas di luar gedung ya, di luar gedung dan kemudian dilintasin atau dilewatin orang-orang umum. Ini sangat celah keamanannya sangat lebar sekali. Kadang-kadang ada orang yang mungkin iseng tinggal potong aja kabel sudah kan sulit kita untuk mendeteksinya kan gitu. Nah, itu dia. Jadi itu dari segi fisik ya, fisikal. Kemudian fisik misalkan server ya, posisi letak server itu di mana gitu. Tentunya ini juga harus diperhatikan. Kalau biasanya untuk server existing data center itu tentu harus berada, idealnya adalah berada di lantai 2 ya, untuk menghindari terjadinya misalkan banjir ya, terjadinya banjir ya, kemudian akses ya. Kalau akses kan di lantai 1 itu masih mudah sekali orang melewatinya gitu kan. Tapi kalau di lantai 2 mungkin ada akses naik ke tangga, kemudian ada akses pintu. Jadi ada double double security gitu. Nah, karena server ini posisinya sangat penting sekali. Ya, karena melakukan cracking, hacking itu juga bisa terjadi eh, ya tidak secara aplikasi tapi secara fisikal juga bisa terjadi gitu. Ya, itu dia. Nah, itu untuk dari sisi fisik ya, untuk keamanan yang memang harus diperhatikan. Yang kedua adalah personil. Ya, personil ini juga harus diperhatikan ya, siapa-siapa yang menjadi seorang IT support yang atau yang menjadi seorang server administrator atau network administrator. Ya tentu kita mungkin sebagai manajer harus awareness juga ya, melihat orang-orang yang menempatin posisi seperti ini, apalagi di data center. Data center ini biasanya dia memegang password admin, dia memegang password super admin. Kalau udah megang password super admin, semuanya itu bisa dilakukannya gitu. Ada hal-hal yang admin biasa itu tidak bisa lakukan, tetapi super admin seluruh akses itu bisa digunakannya gitu. Jadi orang yang memegang password super admin ini orang yang seperti apa? Kita harus paham dulu lah gitu ya. Jadi ini celah keamanannya juga sangat besar ini dari sisi personilnya. Jangan sampai nanti ya itu tadi terjadinya pencurian data itu bukan karena di level aplikasi tapi bisa juga di level fisik ya, di level fisik. Tentunya jalur datanya dia tinggal mindahkan aja kabel-kabel UTP-nya itu ke server mana ya, tinggal colok ya orang udah bisa akses gitu. Atau dia kasih user password untuk ngerouting. Nah, ini yang menjadi problem. Kemudian klasifikasi keamanan berikutnya adalah data ya, data, ada media ya. Nah, data ini biasanya orang akan fokusnya di sini gitu, di data ini gitu. Kemudian yang terakhir ya, biasanya ini juga diabaikan ya, kebijakan dan prosedur. Jadi aturan-aturan misalkan SOP-SOP ini biasanya kan bentuknya dalam bentuk dokumen yang di print, yang dalam bentuk hard copy ya, kemudian disimpan. Nah, nyimpannya itu pun sembarangan aja gitu. Orang semua bisa akses lemarinya, mungkin bisa dibuka siapa saja. Nah, kadang-kadang SOP ini perlu dirahasiakan karena ketika apa? Kita kalau seandainya SOP ini kan isinya ada force major, kemudian ada hal-hal yang kalau seandainya terjadi masalah apa yang harus dilakukan. Nah, ini kalau seandainya bocor data seperti ini, orang yang melakukan hacking itu akan lebih mudah, dia akan lebih tahu lagi apa celahnya di dalam prosedur keamanannya begitu. Nah, ini yang tidak boleh dibaca atau terpublish ya ke halayak umum. Jadi kebijakan dan SOP itu harus disimpan. Ya kalau dia dalam bentuknya dokumen tentu harus di lemari dalam bentuk terkunci yang harus hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses ya. Tapi ini tidak pernah dilakukan
dari sekian banyak saya mungkin pengalaman di beberapa perusahaan juga itu nggak pernah dilakukan seperti itu. Menyimpan SOP, menyimpan kebijakan-kebijakan direktur itu ya sudah. Kadang-kadang disimpan di laptop atau di PC yang bisa diakses, kan bahaya itu seperti itu ya. Oke, lanjut kita. Selanjutnya adalah bentuk celah keamanan ya. Jadi ini adalah siklus ya, siklus tadi bentuk proses pengiriman data ya. Jadi ada di level user, kemudian ada ISP ya, Internet Service Provider, kemudian ada di websitenya itu sendiri ya. Jadi rentan ancaman itu terjadi pada saat pengiriman data ya, proses antara user ke ISP, ISP ke internet, internet ke website, begitu sebaliknya ya diakses. Jadi pada saat pengiriman data ini, jalur pengiriman ini yang akan bisa terjadinya interruption ya. Kalau di dalam celah keamanan itu bisa terjadi interruption. Interruption ini bagaimana? Jadi sebenarnya data itu tetap akan terkirim ke alamat tujuan, tetapi dia belok dulu. Ketika dia belok dulu ke alamat tertentu, itu akan direkam datanya, kemudian akan diteruskan lagi ke alamat tujuan ya. Tentunya ini itu yang disebut interruption yang akan menyebabkan keamanan itu akan terancam. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Sebab di dalam user itu sudah terinfeksi, misalkan ada malware, ada trojan ya, kemudian ada virus. Tapi biasanya yang untuk melakukan aktivitas secara aktif ya, itu adalah bentuknya ada trojan. Nah, ada banyak lagi malware ya, ransomware dan segala macam ya. Jadi nanti tentu kita akan implementasinya akan pertama antivirus lah dulu kita yang mana, kemudian defragmentasi hard disk, recovery data, hal-hal itu yang nanti akan kalian lakukan ya di dalam modul-modul kita. Ya, itu ya hal-hal yang kecil tapi sangat penting ya. Itu dia. Baik. Itu jadi celahnya itu ada di sisi operating system, kemudian ada di sisi networking, ya network, dan ada di sisi aplikasi atau di database ya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah elemen-elemen dasar keamanan ya. Ada network security, aplikasi security, ada computer security. Ya, ini nanti ya kalian tinggal baca sajalah. Nanti mungkin ada penjelasan yang lebih konkret lagi nanti akan saya berikan. Ya, jadi saya pikir itu saja mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya, kira-kira mungkin ada yang mungkin ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Cukup kira-kira. Rizky, Lintang gimana? Sejauh ini cukup, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, Rizky dan Lintang, oke. Saya rasa memang cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi mungkin nanti kita lanjut di pertemuan kedua minggu depan. Ya, mungkin tolong nanti dihubungin teman-teman yang lain. Ya, supaya nanti untuk hadir di dalam pertemuan, karena pertemuan kita sudah seperti ini, nanti pertemuan 1 sampai 3. Pertemuan keempat nanti kita nggak perlu lagi tatap maya, tapi mungkin melalui dari portal e-learning ya. Jadi baik, saya rasa itu saja cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Rizky dan buat Lintang untuk yang sudah hadir, walaupun cuma hanya 2 orang, tapi saya sangat mengapresiasi semangat kalian untuk tetap hadir dalam perkuliahan daring, walaupun dari awal kalian sudah kuliahnya daring ya, sudah kuliahnya daring. Jadi ya beginilah keadaannya. Mungkin mudah-mudahan keadaan ini akan berubah sehingga nanti kita bisa melakukan pertemuan tatap muka ya. Itu aja. Terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan ya.
Demikianlah suasana pembelajaran dalam jaringan yang telah disajikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.